Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada perkuliahan ya, mata kuliah akuntansi perpajakan untuk pertemuan yang ke-12. Materi kita yaitu hari ini yaitu akuntansi pajak penghasilan atau PPh pasal 22 ya. Semester lalu sudah dipelajari ya mengenai mengenai pajak penghasilan pasal 22. Hari ini kita mereview kembali, kemudian bagaimana dilihat dari sisi akuntansi perpajakannya. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan PPh pasal 22? Di PPh pasal 22 ini adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Atau bisa juga dipahami yaitu pajak yang dipungut atas transaksi pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau APBD dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Lalu siapa sajakah pemungut PPh pasal 22 ini? Jadi pemungut PPh pasal 22 ini ada yang pertama Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Kedua ada Direktorat Jenderal Agraran, bendaharawan, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Ketiga ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, kecuali badan-badan tertentu pada butir keempat berikut. Kemudian yang keempat ada Bank Indonesia, BI, PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Perum Badan Usaha Urusan Logistik, Bulog, ada PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, ada PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau, Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. Yang kelima ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Keenam ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Kemudian yang ketujuh ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpulan. Nah, tarif PPh pasal 22 ya. Jadi tarifnya ini berdasarkan jenis transaksinya. Ya, kita lihat ya, tarif PPh pasal 22 atas impor. Misalnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, 2,5% kali nilai impor
untuk yang menggunakan angka pengenal impor atau API, ya. Angka pengenal impor ini disingkat dengan API. Kalau dia punya angka pengenal impor, tarifnya 2,5%. Kemudian 7,5% kali nilai impor ini untuk yang tidak menggunakan API, ya. Kemudian 7,5% kali harga jual lelang. Jadi untuk impor kedua 2,5% yang punya API dan 7,5% itu yang tidak punya API. Kemudian ada pengecualian juga untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API diturunkan dari yang awalnya 2,5% menjadi 0,5% dari nilai impor. Sedangkan importir yang tidak menggunakan API tetap sama, ya, 7,5% dari nilai impornya. Kemudian tarif PPh Pasal 22 atas pembelian yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD, baik yang menggunakan APBN, APBD, ataupun yang tidak. Sebesar 1,5% dikali harga pembelian sebelum PPN. Ya. Jika harga pembelian ini sudah termasuk PPN, maka perhitungan harga pembelian sebelum PPN atau dasar pengenaan pajak pembeliannya, PPP pembeliannya, kita bisa hitung dari 100 dibagi 110 dikali harga pembelian termasuk PPN. Ya. Kemudian, jika harga pembelian sudah termasuk PPN dan PPNBM, maka penghitungannya dasar pengenaan pajaknya sama dengan 100% dibagi 110 ditambah tarif PPNBM dikali harga pembelian termasuk PPN. Kemudian, tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi. Itu contohnya untuk industri semen. Tarifnya 0,25% kali DPP PPN. Nah, badan usaha yang bergerak di industri semen selaku pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 2 dalam rangkap 3. Yaitu yang pertama, lembar pertama itu untuk pembeli, lembar kedua untuk disampaikan ke KPP, dilanjutkan pada sebagai masa PPh Pasal 22. Nah, lembar ketiga nanti sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Untuk industri rokok, besarnya pajak ya penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15% kali harga bandrol dan bersifat final. Tapi sesuai dengan surat edaran nomor SE 7/PJ.03/2008 bahwa industri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok di dalam negeri mulai tanggal 1 Januari 2009. Untuk industri kertas bagaimana? Nah, industri kertas, badan usaha yang bergerak di bidang industri kertas itu adalah badan usaha yang memproduksi segala jenis kertas dari bahan baku kertas. Ya. Jadi ada pulp, kayu, dan sebagainya. Besarnya pajak penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertasnya berapa? 0,1% dikali dasar pengenaan pajak atau DPP PPN. Kemudian ada industri baja. Kalau industri baja, besarnya pajak penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut itu besarnya 0,3% dikali dasar pengenaan pajak atau DPP PPN.
tidak bersifat final. Nah, untuk industri otomotif, besarnya pajak penghasilan pasal 22-nya itu 0,45% dikali dasar pengenaan pajak atau DPP-PPN. Nah, di sini dikecualikan dari pemungutan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu penjualan kendaraan bermotor kepada instansi pemerintah dan korps diplomatik. Nah, untuk penjualan Pertamina, tarif PPh pasal 22-nya bagaimana? Nah, atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix seperti TT dan gas, yaitu premium untuk SPBU swastanisasi 0,3% kali penjualan, SPBU Pertamina 0,25% kali penjualan. Ya, solar, premix. Kemudian, penghutang pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas pada penyalur atau agen yang bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Kemudian untuk atas industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, itu misalnya nih, PPh pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh pemungut adalah sebesar 0,25% kali harga pembelian tidak termasuk PPN. Kita lihat tarif secara umum itu PPh pasal 22. Nah, bagaimana akuntansi pajak penghasilannya? Jadi secara akuntansi itu tidak terdapat perbedaan dalam pencatatan transaksinya. Kita bisa lihat di contoh ya. Ini misalnya yang tidak bersifat tidak final. Contoh, PT Wahana adalah distributor tunggal semen 3 roda, menjual semen seharga 400 juta rupiah kepada PT Sarana Jaya secara tunai. Tarif PPh pasal 22 itu sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajaknya, DPP-PPN-nya. Nah, diminta buat layar jurnal yang disusun oleh PT Wahana, ya, dalam hal ini sebagai pihak pemungut. Nah, kita bisa selesaikan ya. Jadi, layar jurnal yang disusun oleh PT Wahana atau pihak pemungutnya, yang pertama yaitu pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua, pada saat penyetoran PPh pasal 22-nya. Kita lihat ya, pada saat terjadi transaksi, jurnalnya kas dan bank to debit sebesar 401 juta rupiah. Kreditnya ada PPh pasal 22 turut utang sebesar 1 juta rupiah, penjualan sebesar 400 juta rupiah. Ketika kita melakukan penyetoran PP pasal 22, maka jurnalnya kita buat PPh pasal 22 terutang debit 1 juta rupiah, kreditnya kas dan bank 1 juta rupiah. Nah, untuk pihak pemungut, pihak yang dipungut, dalam hal ini PT Sarana Jaya membuat jurnal juga pada saat membeli barang dan saat pengkreditan pajaknya. Pada saat membeli barang, jurnalnya yang dibuat debit pembelian sebesar 400 juta rupiah, kemudian debit PPh pasal 22 sebesar 1 juta rupiah, kreditnya kas dan bank sebesar 401 juta rupiah. Pada saat pengkreditan pajak, debitnya PPh terutang 1 juta rupiah, kreditnya PPh pasal 22 1 juta rupiah. Contoh lain misalnya kalau sifatnya final, ya. Jadi kalau apabila pengenaan PPh pasal 22-nya bersifat final, maka pencatatan dalam akun PPh pasal 22 bisa itu hanya dilihat dari pihak pemungutnya saja. Contohnya,
PT Sejahtera mengimpor bahan baku dari Malaysia seharga 1,1 US dollar. Nilai kurs bank pada saat transaksi 1 US dollar itu sama dengan 13.600 rupiah. Nilai kurs pajak saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 13.500 rupiah. Maka perhitungan pajaknya adalah kita cari dulu PPN impor sama dengan 100 plus 1.100 kali 14.960.000 rupiah, ketemu 13.600.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 22 ini 110 ya, bukan 1.100. Oke. Kemudian PPh pasal 22 nya sebesar tarifnya tadi ya 2,5% dikali 14.960.000 rupiah, ketemu 374.000 rupiah. Ayat jurnalnya yang dicatat PT Sejahtera, pembelian debit 13.600.000 rupiah, PPN impor debit 1.360.000 rupiah, PPh pasal 22 terutang kredit 374.000 rupiah, utang usaha sebesar kredit sebesar 14.586.000 rupiah. Ya, nah, di sini ada pertanyaan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, bingung, boleh ditanyakan ya melalui poster. Saya kira sampai sini materi kita mengenai akuntansi pajak penghasilan pasal 22. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.